Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reifan Madatila dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 24101152610069 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas S6. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan studi kasus tentang kebocoran data di Rumah Sakit Medika. Kasus ini terjadi ketika seorang staf membuka email phishing yang ternyata berisi malware. Setelah dijalankan, malware itu mengunci seluruh data rekam medis pasien dan bahkan mencuri data pribadi mereka. Akhirnya, sistem rumah sakit tidak bisa digunakan dan pelayanan menjadi terganggu. Insiden ini melanggar 3 pilar utama sistem informasi. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan, karena data pasien bocor ke pihak luar. Yang kedua, integrity, karena database terenkripsi dan tidak bisa dipercaya lagi keasliannya. Yang ketiga, availability, karena data tidak bisa diakses oleh dokter dan perawat saat dibutuhkan. Kemudian, ancaman dan kerentanan. Ancaman eksternal berasal dari serangan phishing yang dikirim oleh pihak luar, sedangkan ancaman internal muncul karena kelalaian staf yang membuka lampiran tanpa memverifikasi sumbernya. Kemudian kontrol administratif. Kontrol administratif yang perlu dilakukan adalah memberikan pelatihan keamanan cyber yang wajib bagi seluruh staf rumah sakit. Dengan pelatihan ini, staf bisa mengenali email mencurigakan dan tahu langkah yang harus diambil jika menemukan insiden seperti ini. Kemudian kontrol teknis. Dari sisi teknis, rumah sakit perlu menerapkan sistem penyaringan email atau email filtering untuk mencegah phishing masuk ke inbox staff, serta membuat sistem backup offline yang terpisah dari jaringan utama agar data tetap aman dari serangan terjadi lagi. Kemudian kontrol fisik. Kontrol fisik juga penting karena akses ke ruang server sebaiknya dibatasi hanya untuk petugas IT yang berwenang. Pengawasan terhadap perangkat juga perlu dilakukan agar tidak ada manipulasi atau penyalahgunaan. Kemudian etika dan privasi. Dari sisi etika, kasus ini jelas melanggar hak privasi pasien. Data medis adalah informasi yang sangat pribadi dan rumah sakit memiliki kewajiban moral serta hukum untuk melindunginya. Kebocoran seperti ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat. Next, akuntabilitas. Tanggung jawab utama ada pada manajemen rumah sakit, karena tidak menyediakan pelatihan keamanan dan konfigurasi sistem yang memadai. Namun, staf juga harus lebih berhati-hati agar tidak mudah tertipu. Jadi, ini tanggung jawab bersama, tapi manajemen memegang peran terbesar. Kemudian kesimpulannya, insiden ini terjadi karena kombinasi antara kelalaian manusia dan lemahnya sistem keamanan. Pelatihan rutin, penerapan teknologi keamanan yang benar, dan kebijakan privasi yang kuat merupakan langkah penting agar kejadian seperti ini tidak terulangi lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.